Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan ataupun dibahas, yaitu ciri cowok yang suka sama kamu tapi kalau dilihat dia sepertinya cuek. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat menolong teman-teman muda sehingga engkau menjadi peka dan menjadi tajam untuk melihat bahwa ternyata di balik sikap cueknya dia menaruh hati, dia suka ke kamu, ya. Pada dasarnya sikap cuek tidaklah baik. Saya ulang, pada dasarnya sikap cuek tidaklah baik karena kurang memperhatikan orang lain selain dirinya sendiri. Artinya ketika dia cuek, dia kurang memperhatikan orang lain, dia hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Jadi ini adalah sikap yang kurang baik. Apa saja yang dicueki, apa saja yang dicuekin, baik pekerjaan, baik pertemanan, bahkan hubungan yang sedang dibangun, apa saja yang dicuekin maka tidak akan pernah bertumbuh. So jangan pernah cuekin baik pekerjaanmu, baik pertemananmu, baik keluargamu, apalagi hubungan atau pacaran yang sedang engkau jalani. Kalau engkau cuek, maka dipastikan hubunganmu tidak akan pernah bertumbuh. Sikap cuek akan mengarah ke hal-hal negatif karena sikap cuek membuat hubungan itu tidak bertumbuh. Jadi sekali lagi, sikap cuek selalu mengarah ke hal-hal negatif karena tidak diperhatikan, kurangnya perhatian yang membuat hubungan tersebut tidak bertumbuh. Sikap cuek juga membatasi yang namanya pertemanan, pergaulan, dan hubungan asmara juga ikut terbatasi karena sikap cuek yang dilakukan. Nah, cowok yang cuek tentunya bisa suka. Saya ulang, cowok yang suka tentunya bisa memiliki rasa suka dengan lawan jenisnya. Hanya kita yang dia sukai harus peka terhadap orang yang kelihatannya ini cuek. Apalagi kalau ternyata keduanya saling menyukai. Di sini diperlukan ketajaman dan kepekaan dalam menilai. Oke? Nah, beberapa penyebab seseorang terkesan cuek dalam pembawaan hidupnya. Saya amati ini ya. Di lingkaran saya, di lingkungan saya dapati juga beberapa teman yang punya sikap cuek. Dan saya dapati ada beberapa penyebab seseorang terkesan cuek. Yang pertama, penyebabnya adalah hanya berfokus kepada dirinya sendiri dan tujuan-tujuannya. Saya dapati yang seperti ini. Kalau dia butuh, baru dia cari orang lain. Tapi begitu dia nggak butuh, dia cuekin, dan akibatnya saya dapati di lingkungan pertemanan, akibatnya orang ini semacam terpisah. Artinya pergaulannya sudah tidak seerat yang dulunya. Karena apa? Dicuekin. Ya, jadi sikap cuek ini salah satu penyebabnya adalah karena kepentingan dan tujuan-tujuan pribadi yang hanya self-center, berfokus kepada diri sendiri. Jujur, ini sikap yang kurang baik, ya. Ini akan membuat kita dirugikan dan kita kehilangan yang terbaik yang seharusnya menjadi milik kita dalam hidup ini.
Yang kedua, penyebab seseorang terkesan cuek adalah merasa mampu, merasa hebat, dan over pede lah terhadap dirinya. Nah, orang begini ya repot. Firman Tuhan berkata begini, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi orang yang merasa mampu, merasa yakin, merasa hebat, merasa tidak butuh orang lain, inilah yang membuat dia terkesan cuek terhadap orang lain. Karena dia merasa mampu, dia nggak butuh orang lain. Nah, orang-orang begini yang bersikap seperti ini, maka sedikit orang-orang yang menjadi di lingkaran dia, karena dia membatasi pertemanan, pergaulan. Nah, inilah yang membuat beberapa cowok ya bersikap cuek karena merasa mampu, merasa hebat, dan terlalu over pede lah terhadap dirinya. Nah, pesan saya ke teman-teman ya, ingatlah kita ini makhluk sosial. Kita butuh orang lain, kita butuh bantuan orang lain, dan kita nggak bisa tanpa orang lain. Ya, artinya tetap kita andalkan Tuhan, tapi kodratnya kita adalah makhluk sosial, makhluk yang berhubungan satu dengan yang lain. Yang ketiga, beberapa penyebab seseorang terkesan cuek dalam pembawaan hidup. Yang ketiga adalah bisa juga karena, ini juga saya dapati, orang ini sebenarnya tidak cuek. Sebenarnya tidak cuek, tapi karena dia minder, jadi kayak dia memisahkan dirinya. Karena dia minder, tidak percaya diri, terkesan dia memisahkan dirinya dengan banyak orang, dan kemudian orang salah tafsir. Orang bilang sombong, orang bilang inilah itulah, padahal di hatinya dia kepengen sekali punya banyak teman, punya banyak pergaulan, tapi karena dia minder, dia terkesan cuek. So, kita harus peka dalam melihat hal-hal ini, sehingga kita tidak berburuk sangka terhadap orang lain. Yang keempat, penyebab seseorang terkesan cuek dalam pembawaan hidupnya. Yang keempat, bisa juga kurang percaya dengan orang lain. Artinya begini, mungkin karena dia punya pengalaman masa lalu ya, dia dikecewakan, dia dikhianati. Jadi dia di kehidupannya yang sekarang, dia kurang percaya ke orang lain selain kepada dirinya, karena dia dapati banyak orang mengecewakan dia. Nah, apa yang dia lakukan ini membuat seolah-olah dia terkesan cuek, padahal tidak. Sekali lagi, dibutuhkan kepekaan untuk mengenali seseorang dan masa lalunya. Siapa tahu dia punya masa lalu dikecewakan orang lain, sehingga dia merasa tidak perlu percaya dengan orang lain selain dirinya sendiri. Inilah yang terkadang salah ditafsirkan. Orang bilang dia sombong, padahal tidak. Yang kelima, kenapa seseorang terkesan cuek dalam pembawaan hidupnya? Yang kelima ini juga mengandung semacam hal negatif ya. Yang kelima adalah sering juga dia kelihatannya cuek, bahkan dia cuek karena dia menjaga wibawahnya supaya dia dihormati orang lain. Ini banyak sekali terjadi. Dia jaga wibawanya, dia jaga cara berbicaranya, dia jaga pergaulannya, ya, dia batasi. Tujuannya tidak ada cara lain supaya dia dihormati atau dipuji. Nah, saya kira hal-hal seperti ini kurang baik ya, kurang benar. Kita gila pujian, gila hormat dari orang lain. Yang paling penting sebenarnya adalah bukan kita jadi berubah yang bagaimana. Kalau kita hidup benar, kita jadi berkat dan hidup kita berdampak, otomatis kok kita dihormati tanpa kita gila hormat. Nah, berikut ciri cowok yang suka denganmu
tapi cuek. Nah, kita akan coba bahas ini. Berikut ciri cowok yang sebenarnya suka dengan kamu tapi cuek. Yang pertama, dia lebih memperhatikanmu lebih daripada orang lain. Dia lebih memperhatikanmu lebih daripada orang lain, sekalipun perhatian dia tidak seintens pada umumnya. Jadi memang dia perhatikan kamu, tapi tidak seintens pada umumnya. Yang pertama adalah dia lebih memperhatikan kamu. Yang kedua adalah dia menyempatkan waktunya, sesibuk apapun dia sempatkan waktunya untuk bisa komunikasi, untuk bisa ketemu kamu, sekalipun tanda catatan penting tidak seintens pada umumnya. Artinya mungkin kelihatannya sekedar, tapi itu dia sudah lakukan yang terbaik, dia sudah usahakan itu. Ya. Nah, yang ketiga ciri cowok yang suka denganmu tapi cuek, yang ketiga adalah dia mengikuti semua sosial mediamu, tujuannya untuk bisa semacam memperhatikan atau semacam memantau kamunya. Ya, dia ikuti sosial mediamu. Yang keempat, komunikasinya lancar. Sekali lagi, komunikasi lancar namun tidak seintens pada umumnya. Nah, artinya apa sih tidak seintens pada umumnya? Artinya gini, dia tidak sama seperti kebanyakan orang, tapi ke kamu dia lakukan khusus. Nah, kelihatannya dia cuek, tapi dia memperhatikan kamu. Artinya dia tidak lakukan itu ke banyak orang, dia tidak komunikasi ke banyak orang, dia melakukan itu hanya ke kamu. Dari sedikit orang dia lakukan hanya ke kamu. Karena apa? Karena dia sedang berfokus kepada kamu. Nah, jadi komunikasi yang berjalan lancar adalah tanda dia suka denganmu sekalipun kelihatannya cuek. Yang kelima adalah berusaha mengajakmu untuk kencan atau memiliki waktu yang baik atau disebut dengan istilah quality time. Nah, di quality time inilah dia dan kamu akan berbicara hal yang penting, berbicara tentang masa depan, dan berbicara apa yang harus dilakukan dan kemana hubungan yang akan dijalani ketika kalian sudah mulai serius. Yang keenam adalah sedikit cemburu dan berusaha memprotek kamu, atau dia berusaha sekuat mungkin memprotek kamu karena dia benar-benar menyukaimu, sekalipun terkesan sekali lagi tidak seintens pada umumnya. Karena mungkin dia sibuk, karena mungkin itulah pembawaannya yang cuek, tapi untuk kamu dia berusaha untuk memiliki waktu quality time. Yang ketujuh, berusaha memperkenalkan kamu ke keluarganya, saudara-saudaranya. Kata keluarga adalah hal yang penting. Jadi kalau kamu diperkenalkan ke keluarganya, berarti kamu masuk list prioritas yang dia anggap sangat penting. Nah, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan ketika cowok yang cuek tersebut menyukai kamu? Apa yang dilakukan ketika cowok cuek tersebut menyukai kamu? Yang pertama, pastikan dulu seiman. Sebab firman Tuhan berkata, hendaklah kamu jadi pasangan yang seimbang. Apakah persamaan antara terang dan gelap, antara orang percaya dengan orang tidak percaya? Jadi yang pertama, apa yang dilakukan ketika cowok yang suka denganmu sekalipun dia cuek, maka pastikan dia seiman. Yang kedua, pastikan dia juga seamin. Artinya bisa diajak tukar pikiran, bisa diajak ngobrol, bisa diajak berpikir dengan baik. Yang ketiga, kalau kamu yakin dan damai sejahtera, sudah cocok seiman dan seamin, maka mulailah menjalin sebuah hubungan. Tapi saran saya, sebaiknya berteman dulu, kemudian bersahabat, baru berpacaran. Tujuannya apa? Supaya kita kenal baik-baik karakternya lewat pertemanan, persahabatan, baru pacaran. Yang keempat, sebelum pacaran pastikan
udah dewasa. Ya, karena kalau anak-anak akan dijadikan hubungan itu tempat main-main, sebab dunianya anak-anak adalah main-main. So, pastikan dia dewasa supaya dia jangan main-main dalam hubungan kalian. Yang terakhir, sebelum berpacaran, maka pastikan mengenal karakternya, mengenal pergaulannya, mengenal masa lalunya, mengenal dosanya, mengenal prinsip hidupnya, mengenal keluarganya, baru kemudian putuskan untuk berpacaran dengan dia. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Pesan saya, tetaplah semangat, tetaplah antusias. Saya percaya sepanjang hari ini Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib dan berkat-berkatnya dicurahkan atas kita. God bless you.